Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Marlia Putri dengan NIM akhiran 139. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UTS untuk mata kuliah Psikologi Perkawinan dan Keluarga yang diampu oleh Bapak Agus Hilmawan MA. Nah, dalam video ini saya akan mereview singkat beberapa materi. Yang pertama ada konsep keluarga dalam perspektif psikologi dan Islam. Yang kedua ada teori homogami, komplementer dan ta'aruf. Ketiga ada konsep marital dalam Islam. Keempat, kesiapan calon pasangan dalam menghadapi kehidupan perkawinan. Serta yang terakhir ada teori komunikasi dan qaulan ma'rufah. Nah, yang pertama ada materi konsep keluarga dalam psikologi dan Islam. Nah, dalam perspektif psikologi, keluarga ini dipandang sebagai sistem sosial dan emosional yang berfungsi membantu individu dalam proses adaptasi. Nah, keluarga juga berperan dalam pembentukan kepribadian, pengelolaan emosi, serta memberikan dukungan terhadap kesehatan mental melalui pola asuh yang diterapkan. Sementara itu, dalam perspektif Islam, keluarga sendiri merupakan institusi suci yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, keluarga juga berfungsi dalam penanaman tauhid, pembentukan akhlak, perlindungan, serta pengajaran adab. Nah, keluarga juga menjadi tempat pertama bagi individu dalam mempelajari perilaku melalui norma dan harapan yang ada. Dalam psikologi, hal ini dipahami sebagai proses pembentukan sistem internal yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Sedangkan dalam Islam, pembentukan perilaku ini diarahkan agar sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnahnya. Nah, pada fase masa remaja, individu berada dalam fase transisi menuju kemandirian. Nah, fase ini ditandai dengan refleksi diri, munculnya minat seksual, serta kemampuan berpikir kritis terhadap nilai-nilai moral. Nah, dalam kondisi ini, keluarga tetap memiliki peran penting sebagai sumber arahan, pengawasan, dan dukungan agar perkembangan remaja berjalan secara optimal. Kita masuk ke materi yang kedua. Di sini ada teori homogami, komplementer, dan ta'aruf. Nah, yang pertama, perkawinan merupakan institusi sosial sekaligus proses psikologi yang melibatkan aspek emosional, sosial, dan spiritual. Nah, teori pertama ini ada teori homogami, yaitu kecenderungan individu untuk memilih pasangan yang memiliki kesamaan seperti agama, pendidikan, dan status sosial. Nah, kesamaan ini dapat minimalisir konflik nilai dan meningkatkan stabilitas hubungan. Lalu, teori kedua ada teori komplementer. Nah, teori ini menekankan perbedaan karakter justru dapat saling melengkapi. Nah, perbedaan tersebut dapat menciptakan keseimbangan peran serta memenuhi kebutuhan psikologis masing-masing individu. Selanjutnya, dalam Islam terdapat konsep ta'aruf, yaitu proses pengenalan yang dilakukan sesuai syariat dengan melibatkan keluarga dan menjaga batasan interaksi. Nah, proses ini bertujuan membangun komitmen yang kuat dengan landasan nilai-nilai religius. Jadi, ketiga konsep ini tuh saling melengkapi, yaitu homogami yang memberikan stabilitas, sedangkan komplementer ini menciptakan keseimbangan, dan ta'aruf ini menjadi dasar spiritual dalam membentuk hubungan yang harmonis. Kita masuk pada materi yang ketiga. Ini ada konsep marital dalam Islam. Nah, konsep marital dalam Islam sendiri merujuk pada pernikahan. Nah, pernikahan sendiri sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bernilai ibadah kepada Allah. Pernikahan sendiri tidak hanya dilihat sebagai hubungan sosial, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Nah, tujuan utama pernikahan ini adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah, yaitu keluarga yang tenang, penuh kasih sayang, dan saling mencintai. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan ketenangan dan keharmonisan dalam kehidupan. Nah, dalam hubungan suami istri terdapat pembagian peran. Suami berperan sebagai pemimpin dan bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, sedangkan
istri berperan sebagai pendamping dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Nah, meskipun memiliki peran yang berbeda, suami dan istri ini memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga hubungan, yaitu saling menghormati, bekerja sama, dan menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah. Nah, selain itu, terdapat juga hak dan kewajiban masing-masing. Suami berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan memperlakukan istri dengan baik. Sedangkan istri berkewajiban menjaga diri dan rumah tangga. Keduanya juga memiliki kewajiban bersama untuk menjaga keharmonisan keluarga. Jadi, keluarga yang sakinah ini ditandai dengan kehidupan yang tenang, adanya ketaatan kepada agama, rezeki yang halal, serta sikap saling menghormati dan memaafkan. Selanjutnya, kita masuk pada materi yang keempat. Nah, yang materi keempat ini ada kesiapan calon pasangan dalam pernikahan. Nah, kesiapan menikah tidak hanya didasarkan pada perasaan cinta, tetapi juga mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, ada kesiapan jasmani dan psikologis. Nah, kesiapan jasmani ini berkaitan dengan kondisi fisik yang sehat, sedangkan kesiapan psikologis ini mencakup kematangan emosi, kemampuan berkomunikasi, pengelolaan konflik, serta komitmen dalam hubungan. Lalu yang kedua, ada kesiapan spiritual. Nah, kesiapan ini penting karena pernikahan merupakan ibadah. Oleh karena itu, pasangan perlu memiliki niat yang baik, memahami hak dan kewajiban, serta menjadikan nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan rumah tangga. Lalu ada yang ketiga, yakni kesiapan finansial. Nah, kesiapan ini meliputi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, mengelola keuangan, memiliki dana darurat, perencanaan jangka panjang, serta komunikasi yang baik dalam mengelola keuangan. Nah, kesiapan dalam ketiga aspek ini sangat penting karena dapat mempengaruhi keharmonisan dan keberlangsungan pernikahan. Yang kelima, ini ada teori komunikasi dan qaulan ma'rufah. Nah, teori komunikasi sendiri merupakan proses penyampaian pesan antara komunikator dan komunikan agar pesan dapat dipahami. Dalam konteks ini, komunikasi tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga bagaimana pesan tersebut diterima dengan baik. Nah, dalam Islam, komunikasi juga harus memperhatikan etika dan moral. Salah satu konsep yang digunakan adalah qaulan ma'rufah, yaitu berbicara dengan baik, sopan, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Nah, dengan demikian, teori komunikasi ini menjelaskan proses penyampaian pesan, sedangkan qaulan ma'rufah ini menjadi pedoman dalam berkomunikasi agar tetap santun. Lalu, dalam penerapannya di era digital, qaulan ma'rufah ini dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sopan, jujur, dan penuh pertimbangan. Nah, hal ini penting karena komunikasi di era digital ini rentan terhadap kesalahpahaman. Oleh karena itu, individu perlu menghindari penggunaan kata-kata kasar, ujaran kebencian, serta perilaku seperti cyberbullying. Jadi, qaulan ma'rufah ini juga memiliki peran penting dalam komunikasi, yaitu membantu pesan lebih mudah diterima, memperkuat hubungan antar individu, mengurangi konflik, meningkatkan efektivitas komunikasi, serta membangun kepercayaan. Nah, sebagai kesimpulan, perkawinan merupakan suatu proses yang melibatkan aspek psikologi, sosial, dan spiritual. Nah, keluarga sendiri berperan penting dalam pembentukan individu, sementara pemilihan pasangan, kesiapan menikah, serta komunikasi menjadi faktor utama dalam menciptakan hubungan yang harmonis. Demikian review materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.